Selanjutnya di video ini, ya kita akan kembali melengkapi elemen form yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, kenapa dilengkapi? Ya karena semua elemen form yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya, itu kita hanya bahas satu persatu elemen form. Ya tanpa adanya tag form dan tombol untuk mengirim data yang diinput oleh user. Nah, jadi di pertemuan ke-29 ini, ya, kita akan membuat form registrasi yang sekaligus menyatukan semua elemen form yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, anggaplah ceritanya di sini, kita akan membuat form registrasi kursus. Nah, di mana data yang dibutuhkan adalah data calon peserta, data paket pilihan, dan data jadwal kursus. Nah, baik, sebelum lanjut, kita akan siapkan filenya terlebih dahulu ya. Di Visual Studio Code-nya, di sini pertemuan 28, kita akan buat file baru, ya, klik New File. Di sini pertemuan underscore 29, ya, titik HTML. Ya, jangan lupa enter di keyboard. Nah, sekarang di sini di sebelah kanan kita sudah punya file pertemuan 29 ya titik HTML. Untuk sidebar sebelah kiri ini saya close ya. Nah, kita akan buat kerangka dasar dari HTML. Ini ketik HTML, lalu titik 2, kemudian angka 5, lalu enter di keyboard. Nah, untuk title-nya, ini dokumen saya ganti dengan form registrasi. Nah, selanjutnya di sini, saya akan buat judul dari form ini. Saya bungkus dengan tag H2 ya. Form registrasi kursus. Oke. Oke, sampai di sini ya. Kita jalankan dulu file pertemuan underscore 29 ini. Kita akan jalankan di aplikasi browser. Di sini kemarin pertemuan 28, ini saya ganti dengan 29. Ya, pertemuan 29.html. Saya enter, atau ini saya close. Teman-teman kembali ke folder belajar HTML-nya. Ini saya simpannya di desktop ya. Kemudian di sini pertemuan 29, ini tinggal klik kanan, kemudian pilih open. Ini untuk menjalankan file pertemuan 29.html. Ya, form registrasi kursus. Ya, sampai di sini kita akan kembali ke Visual Studio Code-nya. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa karena kita ingin melengkapi ya semua elemen form yang pernah kita bahas di video sebelumnya, ya di mana di setiap video ya kita bahas mengenai elemen form, itu kita hanya bahas satu persatu ya dari elemen form di setiap video. Ya tanpa adanya tag form yang membungkus semua elemen form. Nah, jika suatu saat ya kita ingin membuat form registrasi ya atau apapun itu, ketika kalian membutuhkan sebuah elemen form, maka itu wajib dibungkus dengan tag form seperti ini. Ya, jadi meskipun nantinya kalian hanya butuh dua elemen form, yaitu nama dan password. Itu wajib kita bungkus dengan tag form. Ya, form seperti ini, kemudian tab di keyboard. Kemudian semua elemen form itu kita letakkan di antara tag pembuka form dan tag penutup form. Di sini. Semua elemen form kita letakkan di sini. Nah, pertama di sini kita akan butuh data peserta ya. Kita akan kelompokkan ke 3 bagian. Kita gunakan tag field set untuk mengelompokkan bagian-bagian dari form kita. Di sini kita awali dengan tag field set
Saya enter, kemudian di dalamnya itu kita buat tag legend seperti ini. Kemudian judul dari grup ini itu data peserta khusus. Data peserta khusus. Kemudian di bawahnya saya buka tag P. Di sini kita butuh inputan dari nama calon pendaftar. Di sini nama, lalu titik 2, kemudian input, lalu tab di keyboard, tabnya adalah teks. Nah, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya di web browser ya. Di Google Chrome, kita refresh. Nah, kita sudah punya data peserta kursus. Ada nama, kemudian di bawahnya tag P lagi. Di sini kita butuh alamat. Kita gunakan tag input kembali dengan nilai tabnya adalah teks. Ya, nama, alamat. Saya lihat dulu hasilnya di web browser, kemudian refresh. Nah, ini ada nama dan alamat. Nah, selanjutnya, tag P lagi, kita akan buat ini ya, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, kita gunakan input dengan type radio, ya, radio button. Ya, kenapa? Karena dari daftar pilihan yang ada, ya cuma satu yang boleh dipilih oleh user. Kan bahaya kalau jenis kelamin, dua-duanya bisa terpilih. Di sini radio, ya, kemudian keterangannya di sini laki-laki. Ya, laki-laki. Lalu ini masih satu paragraf ya. Satu paragraf. Di sini di bawahnya input lagi. Kemudian sama ini radio. Kemudian keterangannya di sini perempuan. Oke, sampai di sini. Kita lihat hasilnya dulu di browser. Kita refresh. Nah, sampai di sini sudah betul, kita sudah punya dua daftar pilihan dari jenis kelamin ya. Di mana dari kedua pilihan ini, cuma satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Kalau saya pilih laki-laki, nah ini sudah betul. Nah, tapi jika saya memilih perempuan, nah ini dua-duanya terpilih. Ini harus ditangani. Ya, masa jenis kelamin ini ada dua. Nah, untuk mengatasi masalah ini supaya cuma satu yang boleh dipilih oleh user, nah di sini di dalam tag input tab radio ini ya, di sini kita tambahkan atribut name. Nah, jadi name ini yang nantinya akan memberitahu web browser bahwa tag input radio ini itu adalah satu grup. Jadi name-nya harus sama. Misalnya name-nya di sini jenis kelamin. Ya, ini saya kasih underscore ya. Jenis kelamin. Kemudian yang input tab radio perempuan juga di sini kita tambahkan atribut name. Jadi name-nya harus sama. Ya, jenis kelamin. Sampai di sini di save. Kita lihat hasilnya di browser. Kita refresh. Nah, di sini tidak ada perubahan apapun. Tapi sekarang kalau saya pilih laki-laki, ini sudah betul laki-laki. Kalau saya pilih perempuan, nah maka akan pindah ke perempuan. Jadi dari dua daftar pilihan ini cuma satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Kalau bukan laki-laki, maka perempuan. Begitu. Nah, selanjutnya, tag P kembali. Di sini kita butuh tanggal lahir ya. Di sini kita butuh tanggal lahir. Tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, ini agak panjang ya ceritanya ini. Kita akan gunakan tag option. Kita awali dengan tag select. Lalu di sini saya enter ya. Nah, di sini kita butuh option ya. Tag option. Nah, untuk value-nya untuk sementara kita kosongkan saja dulu. Untuk pilihan pertama, saya isikan 1. Ya, kita akan buat tanggalnya terlebih dahulu ya.
kita akan buat tanggal 1 sampai tanggal 31. Untuk baris ini, yang option ini di blok satu baris ini, kemudian kita copy ke bawah. Caranya, tekan dan tahan tombol alternatif shift, ya, lalu arah panah bawah. Kita copy sebanyak 30. Oke, ini tanggal 1, ini tanggal 2, dan ini 3, kemudian ini 4, lalu ini 5, lalu ini 6, ini 7, 8, 9, 10. Nah, kita ganti sampai tanggal 31 ya. Ya, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser, kayaknya tanggalnya sudah selesai ya. Kita refresh browsernya. Nah, di sini kita sudah punya tanggal lahir. Jadi kalau saya klik option ini atau combo box ini, maka akan muncul mulai dari tanggal 1 ya sampai tanggal 31. Nah, selanjutnya kita akan buat bulannya. Untuk bulannya ini tinggal kita copy ya. Mulai dari text select ya sampai tag penutup select. Kita copy, klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita paste di sini ya setelah tag penutup select. Paste di sini. Ya, kemudian bulannya itu sampai bulan 12. Yang 13 ya, 13 sampai dengan 31 ini kita hapus. Oke. Ini jangan lupa di-save, kembali ke browser, kita refresh. Nah, tanggal lahir ini tadi 1 sampai 31 ya. Kalau ini bulan 1 sampai dengan bulan 12. Nah, terakhir untuk tahun. Nah, untuk tahun, ini bisa di-copy ya. Text select-nya. Atau mau buat yang lain tidak masalah. Saya buat di sini text select. Ya, jadi sekali lagi untuk atribut name dan ID, ini untuk sementara diabaikan ya. Nanti ini akan kita bahas lebih detail ketika kita sudah berinteraksi dengan bahasa PHP dan MySQL. Ini saya enter di sini. Buka tag option. Kemudian untuk tahunnya, ya untuk tahunnya kita mulai dari tahun 2000. Ya, tahun 2000 sampai di tahun 2015. Di sini kita awali dengan tahun 2015. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti ingin menambahkan silakan ya untuk tahunnya. Yang satu baris ini di blok, kita akan copy ke bawah, alternatif shift, kemudian tekan arah panah bawah di keyboard. Kita copy. Ini 2015, kemudian ini 2014, di sini 13, 12, kemudian di sini 11, dan seterusnya ya. Ya, tahun 2000 ya sampai 2015. Oke, sampai di sini jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya lagi di browser. Kita refresh. Nah, tanggal lahir, ini tanggal, ini bulan, dan ini tahun. Ya. Ya, untuk tanggal lahir sudah tempat lahir. Ya, tempat lahir, ya harusnya tempat lahir tadi di atas ya di sini. Ya, tempat lahir dulu baru tanggal. Oke, di sini ya, tempat lahir dulu baru tanggal. Saya enter di sini P. Kemudian di sini tempat lahir. Ya, tempat lahir.
Untuk tempat lahir, tag input. Ini input tab-nya kita gunakan teks. Saya refresh. Nah, ini tempat lahir, lalu tanggal lahir. Ya, jadi ini yang kita butuhkan untuk data peserta. Ada nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, selanjutnya kita akan membuat grup baru atau kelompok baru, yaitu paket pilihan. Nah, di sini ya, setelah tag penutup fieldset, enter di sini. Ya, setelah dan sebelum tag form. Ini hati-hati jangan sampai keluar dari tag form ya. Kita buka tag fieldset baru. Lalu di sini tag legend. Kemudian di sini paket pilihan. Oke, paket pilihan. Untuk paket pilihannya, ya ini kita akan coba pakai checkbox ya. Tag P, input, lalu saya tab. Nah, tab-nya kita ganti dengan checkbox. Kemudian di sini keterangannya misalnya ini HTML. Kemudian satu baris ini saya blok. Ini akan saya copy, saya cukupkan 4. Tekan dan tahan tombol alternatif Shift di keyboard, kemudian arah panah bawah, kita copy sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, di sini CSS, lalu di sini JavaScript lah ya misalnya ya. JavaScript, lalu di sini PHP. Oke, sampai di sini. Kita lihat hasilnya di browser, kita refresh. Nah, paket pilihan ya ada HTML, kemudian CSS, JavaScript, lalu PHP. Ya, jadi dari daftar pilihan ini, ya user bisa memilih lebih dari satu. Kalau misalkan ya kita ingin cuma satu yang dibolehkan oleh user dipilih, ya maka kita gunakan yang namanya radio button. Ya, sama ketika kita membuat jenis kelamin. Ya, kalau checkbox berarti lebih dari satu. Atau kita bisa memberikan nilai default ya. Misalnya, yang akan default di checklist di sini adalah HTML. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini ada atribut yang namanya check. Ini ya. Nah, dengan atribut ini, maka default-nya yang terchecklist adalah HTML. Nah, kalau saya refresh di browser, nah, maka akan terchecklist secara default dari HTML. Nah, selanjutnya, kita akan buat kelompok baru atau grup baru. Saya enter di sini, tag fieldset lagi, lalu di dalamnya kita buka tag legend, ya legend. Di sini terkait dengan jadwal ya. Misalnya di sini pilih jadwal kursus. Ya, pilih jadwal kursus. Oke, untuk jadwal kursus, bagaimana kalau misalkan kita buat salah satu yang boleh dipilih oleh user, ya salah satunya. Ya, kita tidak bisa menggunakan checkbox ya. Berarti di sini sudah jelas kita akan gunakan yang namanya radio. Buka tag P, lalu tag input. Di sini nilai dari atribut tab-nya kita ganti dengan radio. Lalu di sini, misalnya di sini pagi ya, pagi. Saya enter lagi di sini, tag P, input lagi, ya atau kalian bisa copy silakan. Kemudian di sini teksnya radio lagi, kemudian di sini siang, tag P lagi, tag input, kemudian nilai dari atribut tab-nya ini saya ganti dengan radio, lalu keterangannya di sini ini pagi, siang, sore. Oke, sampai di sini. Jangan lupa di save. Kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh. Dan ini sudah ada. Jadi ingat,
dari ketiga daftar pilihan ini, cuma satu yang boleh dipilih oleh user. Ini pagi, siang, sore. Ya, ketiga-tiganya itu terpilih. Ya, ini kita tambahkan atribut name ya, sama yang jenis kelamin tadi. Di sini kita tambahkan atribut name. Name-nya di sini misalnya jadwal ya. Jadwal, di sini juga name. Kita tambahkan juga ya, jadwal. Nah, di sini juga name-nya jadwal. Ya, jadi sekali lagi atribut name ya pada input tab radio itu untuk memberitahu web browser bahwa ketiga pilihan ini itu adalah satu grup. Nah, di mana ketiga ini hanya satu yang boleh dipilih oleh user. Saya refresh. Oke, pagi. Nah, kalau saya pilih siang, pindah di siang. Kalau saya pilih sore, maka pindah di sore. Nah, selanjutnya di sini saya akan tambahkan elemen baru di sini yang saya letakkan di luar tag field set. Jadi di sini teman-teman bisa bedakan elemen form yang berada di dalam field set dan elemen form yang berada di luar field set. Saya tambahkan di sini tag P, kemudian input dengan type text. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah atribut. Ada atribut value di sini ya. Ada atribut value. Jadi atribut ini nanti akan banyak kepake ketika kita sudah berinteraksi dengan database. Jadi fungsinya untuk memberikan nilai default ya. Nilai default pada elemen form. Misalnya di sini saya ketik di sini RP anggaplah uang pendaftarannya 150.000. Oke, sampai di sini kalau saya refresh. Nah, ini sudah ada. Oh, belum ada keterangannya. Kita tambahkan di sini. Uang pendaftaran. Ya, ini hanya contoh ya. Uang pendaftaran 100.000. Ya, jadi di sini kita sudah bisa membedakan bahwa elemen form yang berada di dalam tag field set dan elemen form yang berada di luar field set. Nah, terakhir, ketika ya semua elemen form ini kita isi, ya kita butuh satu tombol untuk mengirim data ini. Nah, di sini kita butuh yang namanya tombol ya. Itu dibuat menggunakan tag yang namanya button. Ya, button. Kemudian di sini misalnya kirim data. Kemudian untuk button ini di sini ada satu atribut yang wajib di sini yaitu atribut type. Ya, atribut type di sini ada beberapa nilai dari atribut type ini ya. Kalau misalkan ya data ini akan dikirim, maka itu nilainya adalah submit. Ya, kalau misalkan data dari form ini akan dikirim, ketika membuat button, maka type-nya adalah submit. Oke, jangan lupa di save, kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini kita sudah punya tombol kirim data. Jadi ceritanya di sini, misalnya di sini, saya tulis nama saya, misalnya Andis, kemudian di sini Makassar. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir ini Makassar. Bisa pilih tanggal, tanggal acak ya. Kemudian defaultnya ini HTML. Itu bisa kita ubah ya, misalnya saya ambil kursus PHP misalnya. Ini bisa dilepas checklistnya. Kemudian jadwal yang saya mau ambil sore. Nah, uang pendaftaran itu 150, kemudian ceritanya kirim data. Ya, jadi semua data yang kita input pada elemen form ini, ya ketika klik tombol kirim data, maka harusnya data ini akan dikirim ke database. Dan itu akan ditangani oleh bahasa yang lain. Ya, salah satunya bahasa PHP dan MySQL. Ya, tapi itu nanti yang kita bahas ya. Kita akan fokus dulu di HTML. Nah, baik sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.